Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan untuk dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di program kesayangan kita yang sempat terjeda sedikit di beberapa minggu karena situasi yang belum kondusif. Nah, insya Allah mulai hari ini dan pekan kedepannya semoga Allah mengizinkan kita untuk bersua lagi di program kesayangan kita. Apa itu programnya? Ekonomi Islam, live interaktif ekonomi Islam bersama Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah, dengan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi ini tentunya di setiap hari Jumat jam 5 sore ya, seperti itu ya, waktu Jakarta tentunya. Nah, kalau waktu Jakarta teleponnya agak berubah sedikit nih, yaitu untuk bertanya dengan Ustadz Erwandi kali ini di nomor telepon 021 212 32333 ya. Kami ulang 021 212 32333. Nah, itulah nomor telepon, insya Allah sudah tertera di layar ya. Bisa dihubungi dan semoga kita bisa berpartisipasi. Pemirsa Fatwa TV juga bisa menanyakan semua permasalahan mengenai ekonomi muamalah ya. Untuk itu kami perlu sebutkan dulu sebelum kita menyapa Ustadz Erwandi, kita sebutkan dulu bahwa siaran ini juga direlay oleh radio-radio yang tergabung di RTVC, yaitu Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Kita FM Cirebon, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan Radio Madinah Caruban. Nah, lengkap sudah? Maka kali ini saatnya untuk menyapa Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, kita ketemu lagi nih Ustadz. Sudah lah. Alhamdulillah. Ustadz, ini untuk mengawali acara ini seperti biasa Ustadz, mohon dibuka dengan nasihat untuk pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio tergabung di RTVC. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV dan radio-radio yang ikut menyiarkan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keimanan kepada kita. Amin. Dan dengan iman itu kita bisa menghadapi kondisi sesulit apapun dalam kehidupan. Yang bagi seorang beriman, kondisi susah membuat dia bersabar, dan itu dikatakan oleh Rasulullah khairun lahu, dan kondisi dia mendapat nikmat dia bersyukur, dan itu khairun lahu. Dan bagian dari syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah memberi kepada kita nikmat teknologi seperti ini, walaupun jarak yang berjauhan, masih bisa kita lakukan acara tanya jawab, diskusi seputar tanya jawab muamalah. Alhamdulillah. Ya seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, semoga apa yang tapi tadi dapat doa pemirsa dari Ustadz. Semoga kita baik-baik saja dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, amin ya Ustadz ya. Nah sekarang Ustadz kita mulai Ustadz ya, pertanyaan dari yang masuk ke WhatsApp hotline di Fatwa TV. Ini pertanyaan pertama Ustadz dari dokter hewan namanya Erlita di Kota Solo Ustadz. Pertanyaan seperti ini. Masya Allah, sudah ada telepon masuk. Bagaimana Ustadz? Lanjutkan apa telepon dulu Ustadz? Terserah antum. Oh, terserah antum. Tapi Ustadz, saya putuskan penelpon dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, dengan Bapak Haryono di Lampung ini. Bapak Haryono di Lampung. Ya. Masya Allah. Silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Erwandi?
Ini Pak mau tanya ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Pak, saya kan orang tani Pak. Iya, Tani ini padi. Kalau iya. zakat padi itu diganti dengan uang tapi sesuai dengan nisabnya bisa nggak Pak? Bapak padi untuk jual atau ikan? Iya Pak, padi tapi ya kan udah tahu nisabnya sekian-sekian tapi diganti uang bisa nggak Pak? Oh, Tanya saya. seperti itu. Padi itu tuh Bapak jual. Iya dijual gitu. Padi untuk dijual ya. Iya. Kalau padi dijual, Loh. mulai padi ketika panen sampai kita stop, Ya. Ya. sampai nilainya 60 juta Bapak. Ini kurang jelas sedikit Pak. Putus-putus suaranya. Ya. Bagaimana Ustadz? Diulang agak lambat sedikit nggak apa-apa kalimatnya. Ya ini jelas. Saat tanaman pokok atau padi itu kalau padi ditanam dan hasilnya untuk dimakan, diniatkan untuk kalau ini stoknya kadar 5 wasak. Ya. 5 wasak itu 300 sok. Sok itu ukuran tinggal dikali berapa zakat fitrah. Kemudian keluarkan di Indonesia kan maka zakatnya adalah per 10. Ya. Ini yang pemain 1 juta, zakatnya 100 tadi diberikan kepada mustahiknya. Itu kalau untuk dimakan bukan. Tapi kalau tanam tujuannya adalah untuk dimakan, untuk dijual, ya, maka ini kepada jasa perniagaan. Karena perniagaan ketika itu dinilai sampai harganya dalam tidak. Kalau tidak sampai 60 juta tidak ada zakatnya. Bila sampai 60 juta dikali 5%. Kita tadi nilai rupiah bukan kepada sahibnya. Ya. Assalamualaikum, masih tersambung Bapak? Iya ya masih. Nah, dapat gambarannya? Iya. Iya ya masih. Maksud saya diganti uang itu bisa kan Pak ya? Iya. Nah, sudah dapat? Iya. Bagaimana Bapak? Sudah dapat gambarannya? Jawabannya sudah dapat? Iya. Ustadz bilang iya tadi. Iya. Ya. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dengan perjuangannya, alhamdulillah semoga bisa dimengerti ya pemirsa. Kami memohon maaf jika memang sedikit ada gangguan sinyal ya. Kebetulan di kota Jakarta hari ini juga mendungnya pekat sekali dan hujan juga cukup lebat di Jakarta kali ini. Nah, untuk itu semoga pemirsa sebelum menelpon pastikan bahwa televisinya dikecilkan suaranya. Suara televisi dikecilkan, lantas pastikan bahwa sinyalnya cukup baik untuk bisa berkomunikasi dengan kami gitu ya, seperti itu. Baiklah, kami masih menunggu penelpon berikutnya. Untuk itu kita kembali bertanya mengenai apa yang sudah saya susun ini di sini. Coba, sepertinya ada penelpon lagi sambil menunggu ya. Kita kita rafkat lagi. Pertanyaannya adalah, alhamdulillah sudah masuk Ustadz.
penelpon baru. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, assalamualaikum Pak, dari Koko Padang Pak. Bapak Koko di Padang. Bicaranya agak jangan terlalu cepat ya, supaya sinyalnya juga bisa nggak crash gitu ya. Silakan Bapak Koko. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi. Ya, saya karyawan di sebuah toko emas Ustadz. Jadi setiap tahun jika toko beruntung, karyawan akan mendapat pembagian yang dihitung dalam beberapa gram emas simpanan gitu. Jadi jika karyawan butuh uang, emas simpanannya bisa diambil untuk diuangkan. Jika sering Oh, sayang sekali. Terputus Saib. Bagaimana Ustadz? Apakah dapat gambarannya? Jadi si karyawan ini Bapak Koko setiap akhir seperti akhir tahun itu atau akhir ini dapat hadiah gitu dapat simpanan dari toko itu emas. Bagaimana Pak hukumnya seperti itu? Pertanyaannya apa, kan belum ada. Bagaimana Ustadz? Kan dia belum ada pertanyaannya. Iya sih. Sayang sekali ya. Coba kita tunggu lagi. Siapa tahu bisa tersambung lagi Bapak Koko di Padang. Kami tunggu penelponnya ya. Coba. Oh, sudah tersela dengan penelpon lain Ustadz. Kita buka saja ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu siapa? Di mana? Nur di Jambi. Ibu Nur di Jambi. Silakan Ibu Nur. Televisinya dikecilkan dulu Ibu Nur. Televisinya dikecilkan. Ya, nanti bicara dengan Ustadz via telepon aja, melalui telepon aja ya. Ya, Ya. saya ingin bertanya Pak. Ada seorang akhwat dilamar oleh ikhwan. Kebetulan si ikhwan ini merupakan teman kuliah dia dulu. Satu jurusan, hanya berbeda kelas. Oh. Benar-benar Ibu Nur, maaf Ibu Nur bertanya tentang permasalahan ekonomi atau bukan? Mengenai ekonomi atau bukan Ibu Nur? bukan. Oh bukan. Baiklah, untuk yang bukan ekonomi, maaf sekali, bisa ditanyakan di lain waktu dengan Ustadz yang berbeda ya, Ustadz Dewan Fatwa yang lain. Nah kali ini adalah sesi untuk tema pertanyaan ekonomi muamalah ya Bu ya. Maaf sekali, insya Allah kita akan bertemu lagi ya Ibu Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Ya. Maaf sedikit Ustadz, ada sedikit ini tadi, ada sedikit salah sortir. Nah, ada penelpon masuk lagi. Kita sapa langsung. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. terputus tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Koko Padang tadi yang Masya Allah, alhamdulillah memang jodoh. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Koko di Padang ketemu lagi. Ya, lanjutkan Pak. Tadi sampai di mana pertanyaannya? ya Sampai. saya ulangi ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Salam. Ya, jadi kan tadi kan saya mempunyai, karena kalau toko beruntung karyawan mendapat simpanan di toko dalam berupa emas simpanan kan. Jadi jika karyawan butuh uang, emas simpanannya bisa diambil untuk diuangkan. Jika sering ambil uang, tentu jumlah simpanan emas di toko akan berkurang itu Ustadz. Nah, jadi itu sekarang simpanan saya ada sekitar 90 gram gitu di toko. Emas simpanan karyawan ini tetap diputar pihak toko. Jika toko akan menghitung zakat perdagangan, emas simpanan karyawan ini dimasukkan dalam perhitungan. Jadi pertanyaan saya, jika saya ingin menghitung zakat harta saya, apakah jumlah simpanan emas saya di toko itu yang 90 gram itu yang udah dihitung bayar juga zakatnya, apa saya masukkan dalam perhitungan saya gitu Ustaz? Sebentar. Jadi pihak tokonya ikatkan emas Anda simpan itu? Ya. Iya, mereka mengikat. Ya, emas saya itu tetap diputarnya gitu kan. Ada mungkin sekarang kan dulu taruhlah sekitar 100 gram itu sudah saya ambil. Nah, sekarang sekitar 90 gram, tapi yang 90 gram nih diputar pihak toko gitu. Jadi kan orang tuh hitungan
pas zakat perdagangan, uang yang 90 gram itu dimasukkan ke perhitungan dia gitu. Berarti sudah dizakatkan oleh Ya, jadi orang ini berarti 90 gram itu mungkin ya dimasukkan zakat ke toko gitu. Jadi saya Kalau ya toko nggak perlu kita zakatkan. iya Joko zakat juga Ustadz, zakat perdagangannya gitu. Emas Anda tadi keluarkan toko itu zakatkan atau tidak? Ya, Emas Anda yang 90 gram itu dikeluarkan tokonya atau tidak? kan karena yang 90 gram itu diputarnya saya ambil gitu, jadi tetap diputar di pihak toko gitu. Pas saya membutuhkan, saya butuh duit 1 juta itu taruhlah 1 gram, dikurangkan simpanan saya 1 gram, berarti mungkin simpanan saya jadi 89 gram gitu. Pertanyaan saya, tadinya Anda mengatakan bahwa pihak mengeluarkan zakat. Iya. Apakah Ya, tokonya mengeluarkan zakat? Begitu ya Ustadz ya? Zakatkan atau tidak? Ustadz, apakah pertanyaan Ustadz tadi ini agak kurang jelas Ustadz? Saya menjembatani sedikit. Apakah pertanyaan Ustadz itu mengenai apakah toko tersebut sudah mengeluarkan zakat atau bukan? Begitu bukan Ustadz? Iya. Zakatnya dia. Yang zakat emas kan ke toko dipotong oleh toko atau tidak? Gimana maksudnya itu? Bagaimana? Saya bagi contoh lain lah. Saya nabung uang Iya. ya. Ya. Bank syariah tentunya langsung potong nasabah di zakatnya. Kalau uang saya tabung setiap tahun dia potong 500 zakat saya. Iya. Dalam kasus seperti ini, berarti saya nggak perlu berzakat. Nah, kalimat terakhir bisa diulang Ustadz? Dan dalam kasus tokonya Pak Koko tadi, apakah tokonya akan motong emas tadi 2,5% dari 90 gram zakatnya? Oh, apakah tokonya itu memotong 2,5% dari 90 gram tadi? Begitu ya Ustadz ya? Iya. Nah, Pak Koko bagaimana jawabannya? Ya. Jadi kan misalnya 90 gram, punya toko taruhlah 2 kilo, berarti 2 kilo 90 gram ditotalkannya, itu dizakatkannya 2 kilo 90 gram itu gitu. Ya berarti Anda nggak perlu. 2,5% dari 2 kilo 90 gram itu gitu Ustadz. Ya, tapi nanti Anda tetap 90 gram atau kurang. Gimana nih? Bagaimana Ustadz? Kurang jelas sedikit. Ya kan tadi dia punya toko zakat 90 gram. Ya. Apakah kemudian emas toko tadi 1 gram atau 1 gram? Begitu. Bagaimana Pak Koko? Ini soal pengaruh hukum, Mas, tapi coba pertanyaan saya. Ya, Suaranya agak hilang timbul. toko tadi membayar zakat emas karyawan itu betul. Iya, halo? Halo? Ya. Coba. Iya, kurang dengar apa Ustadz. Sebentar Pak Koko. Bagaimana Ustadz? Bisa dicoba lagi? Nggak apa-apa. Bismillah. Sudah tidak ada toko dalam berzakat. Sudah tidak ada kewajiban ya? Dan ada kewajiban gitu ya. Nah, dibayarkan oleh toko. Iya gitu. Jadi saya nggak keluarkan lagi gitu. Karena tokonya sudah mengeluarkan zakat, maka Bapak tidak perlu ada lagi kewajiban untuk membayar zakat. Begitu Ustadz? Betul. Nah, bagaimana Bapak Koko? Apakah seperti itu situasinya? Oh ya udah. Oh, boleh satu lagi Ustadz, berhubungan dengan emas juga nih Ustadz. Ya, pelan-pelan Pak Koko, pelan-pelan boleh coba. Jika ada pelanggan yang minta dibuatkan perhiasan emas dari emas
milik dia sendiri, maka dia hanya bayar ongkos bikin saja. Dalam pengerjaan di tukang nanti biasanya berat emasnya akan susut. Langkah apakah yang harus saya tempuh jika pesanannya sudah siap? Pertama, mengembalikan emas kurang dari berat semula dan mengatakan kepada pelanggan emasnya akan susut dalam pengerjaan dan bayarnya hanya ongkos normal. Atau yang kedua, mengembalikan emas dengan berat yang sama dengan semula, tapi ongkosnya saya naikkan karena untuk menutupi harga emas yang susut. Mana yang bagusnya saya tempuh, Ustaz? Nah, gimana Ustaz? Tinggal sampai pada pelanggan bahwa ini Anda serahkan gram, saya bikin perhiasan, itu akan ada hilang, ya itu nggak bisa kita kembalikan, nggak mungkin saya tampung. Tapi memang kecil sampah gitu. Tapi sampah emas dalam waktu yang kita bisa hanya puluhan juta. Ya, maka tinggal minta aja ke dia, nanti sampah itu dijual oleh tukang emas, dijual hanya kepada fakir miskin, ingatkan atas nama milik emas. Di kelebihan itu dikasihkan ke fakir miskin itu, Ustaz. Sampaikan dulu dengan seperti yang saya ajarkan tadi. Ini emas Anda tidak gram lagi, pasti akan mungkin 2 gram. Ya. Dan ini kami tidak bisa memberikan kepada Anda, nggak mungkin. Memang dia gram tadi itu tidak receh. Tapi kalau dia akumulasi harganya ada, kita katakan ini misalnya kami akan atas nama milik emas yang pernah untuk di seperti itu. Bagaimana Bapak Koko dapat gambarannya? Pak Guru, suara kadang-kadang timbul, Pak. Saya pun mendengar dari HP aja nih. Ya, apa kan pengertiannya, Pak? Mungkin nanti Ustadz bisa coba dengan menggunakan headset ya, nanti ya, coba dipasang headsetnya. Baiklah Pak Koko, kami beri kesempatan dulu kepada yang lain ya. Insya Allah tadi Pak Koko, Ustadz sudah dapat gambarannya apa yang harus Pak Koko lakukan mengenai seputar usaha di pekerjaannya di toko emas tersebut. Insya Allah ya. Baik, Pak Koko, Assalamualaikum. Jazakallah khair sudah bergabung dengan kami. Ustadz mungkin sudah bisa dicoba dengan headset ya Ustadz ya. Kalau Ustadz ada headset yang ya, kita coba dulu ini dengan pertanyaan yang dari dalam dulu ya. headset sebentar dulu, saya pergi ambil. Siap. Baik Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, pemirsa, kami jeda dulu sesaat untuk supaya Ustadz bisa mempersiapkan peralatan teknisnya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan. Bahkan istri Nabi Aisyah pun masih ragu-ragu untuk masuk ke masjid. Saya kan haid Nabi. Semua amal tergantung niatnya. Dia minta saya harus membayar bunganya. Seperti misalnya setiap bulan. Meyakinkan dan tegas yang menunjukkan batalnya wudhu seorang wanita karena bersentuhan dengan Allah Azza wa Jalla. Walamma jaa seringkali demi menjaga kualitas dan kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, mulai hari Senin hingga hari Jumat, saksikan live interaktif di Fatwa TV.
doa dan zikir dalam kehidupan kita. Manfaatnya sungguh sangat banyak sekali. Ia adalah ruh kehidupan kita, benteng yang kokoh yang akan membentengi diri kita dari kejahatan syaitan. Dan alhamdulillah, Fatwa TV beranjak dari kesadaran akan pentingnya doa dan zikir, maka akan menayangkan fikih doa dan zikir sehingga hidup kita lebih bermakna, diisi dengan amalan-amalan yang akan mendatangkan keberkahan hidup kita semua. Untuk mengisi waktu-waktunya, Pemirsa Fatwa TV yang kami cintai, 10 bulan tanpa terasa Anda telah bersama kami. Menyaksikan acara kami, berinteraksi dengan program live kami. Kami sadar, untuk banyak kekurangan dalam penyajian dalam program acara kami. Semoga ini terus menjadi motor penggerak agar kami dapat maju bersama Anda. Sampai saat ini kami telah memproduksi 25 program acara yang mencapai 369 episode, ratusan fatwa-fatwa, dan soal jawab. Semua ini bisa terjadi karena Allah, dan kami berharap Anda bisa menjadi bagian dari kami. mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba dunia dan akhirat. Hadis yang bicara tentang menggerak-gerakkan walaupun ya apa sifat Assalamualaikum. Ya udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi. Insya Allah kami sudah melakukan perbaikan, terutama di sisi Ustadz tadi ya, dengan memasang headsetnya dulu terlebih dulu. Kami memohon maaf atas jeda tadi ya. Baik, kita angkat dulu telepon. Ada telepon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa di mana ini? Ini dari Bapak Arya di Riau. Bapak Arya di Riau. Iya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Silakan. Ya, ini Pak, masalah ini apa? Ada saudara saya. Dia itu minjam uang, cuma uangnya ini belikan tanah. Dibayarnya secara kredit. Di tengah jalan dia tidak bisa melunasi, tidak bisa sanggup membayar. Kredit macet, lantas? Kredit macet ya. Jadi dialihkan ke saya, apakah itu boleh Pak? Maksudnya dialihkan ke saya apa? Ya dialihkan ininya karena dia tidak sanggup bayar utang lagi sama bank. Tanah jadi milik Anda gitu? Yang menggantikan saudara saya. Nggak paham, apa yang maksud dialihkan? Apakah tanah menjadi milik Anda atau apa? Iya, nantinya jadi milik saya. Berarti Anda beli dari dia di bawah tangan? Beli, maksudnya? Anda dengan saudara Anda jual beli atau hanya meminjamkan uang untuk dia membayar hutangnya? Ya, karena dia tidak bisa sanggup membayar, Pak. Bukan. Dialihkan ke saya gitu. Ya dialihkan Anda bayar hutang dia. Iya, bayar hutang dia ke bank. Nanti dia bayar lagi hutang Anda? Enggak? Tidak. Ya, berarti dia jual tanah itu ke Anda, bukan juga? Iya. Hah? Dia jual Ustadz, dia jual. Kalau dia jual tanahnya ke Anda, tentu di bawah tangan, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Tidak masalah ya. Boleh. Oh, tapi saya bayarnya secara mencicil, Pak. Boleh. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arya di Riau, semoga dapat gambarannya, jawab dari Ustadz ya. Baik, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio RTVC yang tergabung 8 radio. Saya lihat di sini ada 8 radio yang tergabung yang merelay. Kami masih menunggu telepon interaktif atau partisipasinya yang ingin bertanya kepada Ustadz Erwandi ya.
Untuk itu coba saya isi dengan pertanyaan. Masya Allah. Terjeda lagi nih Ustaz dengan penelpon. Silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Ibu Pipit di Palembang. Ibu Pipit di Palembang. Iya. Ya, suaranya agak keras sedikit boleh ya Ibu Pipit ya. Silakan. Ustadz, boleh saya nanya tentang waris? Silahkan Ibu. Ya. Ustadz, gini Ustadz, sebelum Ustadz, Iya, silakan Bu. Ya. Silakan Bu. sebelum nenek meninggal, nenek berpesan agar tanah waris dibagi rata. Ibu mendengarkan dari telepon ya, televisinya dikecilkan ya Bu ya. Ya. Bisa diulang Ibu Pipit? Ya, halo? Ya, Ibu Pipit jelas suaranya sekarang? Ya, jelas. Ya, bisa diulang pertanyaannya tadi, situasinya tadi, kondisinya gimana? Ya, Ustadz, begini Ustadz. Silakan Ibu. Jadi sebelum nenek meninggal, nenek berpesan agar membagi tanah waris itu dengan rata. Ya, Kan? lantas. Setelah nenek meninggal, baru tanah waris itu dibagi rata. Bagaimana itu Ustadz hukumnya? Sudah Ibu Pipit? Itu pertanyaannya? Cukup? Ya, nenek punya anak 4 laki-laki, 4 perempuan Ustadz. Mohon Ustadz, atau kami mau bagi ulang atau bagaimana Ustadz? Ya, baik. Cukup? Ya, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam pembagian waris itu bukan kemauan siapapun juga. Baik pemilik harta atau siapapun tidak ada hak dalam menentukannya. Ini semata-mata milik hak Allah. Dalam kitabnya Allah mengatakan, Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam pembagian harta pusaka bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Maka wasiat tadi itu hukumnya batal. Dan wajib bagi ahli waris untuk membaginya seperti yang difirmankan oleh Allah, yang di mana laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian. Berarti hartanya dibagi menjadi 12 bagian. Yang laki-laki mendapat 2/12, 2/12, 2/12, 2/12, dan yang perempuan mendapat 1/12, 1/12, 1/12. Baik, begitu ya. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ibu Pipit di Palembang, semoga bisa dapat dipahami ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Erwandi. Baiklah pemirsa Fatwa TV, masih kami tunggu partisipasinya, dan tentunya untuk telepon di live interaktif ekonomi Islam hari ini yaitu di nomor telepon 021 212 32 333. Saya ulang ya, 021 212 32 333. Baiklah, jangan lupa telepon permasalahan muamalah, ekonomi muamalah seperti itu ya. Baik, sudah ada penelpon masuk Ustadz, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Masya Allah, Pak Rizal nih. Ya, silakan Pak Rizal. Jika 2 saudara kandung, misalnya adik meminjam uang ke kakaknya, kakak minjam uang dulu 200, uang itu dipakai untuk mengurus sesuatu Ustaz. Dalam 2 hari kemudian mengembalikan uang tersebut 200 dan ditambah dengan hadiah di makanan atau apa itu, atau itu boleh Ustaz diterima? Pak Rizal, bisa diulang sedikit tapi agak lebih lambat, boleh ya?
ceritakannya agak lebih lambat sedikit ya, lebih tenang sedikit ya. Dari ulang ya Pak Rizal ya. Ada 2 saudara kandung. 2 saudara kandung, silakan. Lalu adiknya meminjam kepada kakaknya uang 200.000 rupiah. Oleh adiknya itu untuk mengurus sesuatu. Nah, dalam 2 hari kemudian si adiknya itu mengembalikan uang 200.000 ditambah dengan hadiah, misal makanan atau apa gitu. Dari uang 200.000 itu adik itu mendapat keuntungan gitu, dia mengurus sesuatu. Apakah boleh diterima itu hadiah tersebut, Ustaz? Oh, seperti itu. Biasanya yang minjam ini adik ini sebelum dia minjam uang sering ngasih hadiah atau tidak? Itu 2 saudara kandung itu sering mengasih hadiah itu, sering memberi gitu, Ustaz. Karena sebelum rumahnya berdekatan gitu. Sebentar Pak Rizal, bagaimana Pak Ustadz? Sebelum pinjam meminjam, bila sudah saling berbagi hadiah, boleh, tidak ada masalah. Tapi bila tidak terbiasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya, Bapak Rizal Singkawang. Ustadz bilang tadi boleh kalau memang sudah biasa memberikan hadiah. Begitu ya Ustadz ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Baiklah, kita sapa lagi penelpon yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya Fatwa TV dari Koko Padang tadi Pak. Oh Masya Allah, maju tak gentar. Ya siap. Bapak Koko Padang ya. Silakan Pak Koko, semoga ini insya Allah bisa lebih jelas lagi. Iya tadi jawaban yang kedua saya kurang jelas sekali mengenai ada pelanggan barangnya susut, itu gimana solusinya Ustadz? Ini kayaknya suara udah jelas gitu. Iya, tolong diulang boleh situasinya, diceritakan kembali. Jika gini Pak Ustadz ya, kan ada pelanggan minta dibikinkan perhiasan emasnya dari pihak dia sendiri gitu. Dalam pengerjaan kan biasanya di tukang itu kan ada susut tuh, ada susut. Langkah apa yang saya harus lakukan, karena kita kan emas 5 gram harus balik 5 gram. Sementara kan kenyataannya nggak bisa seperti itu. Langkah apa yang saya lakukan? Jadi pertama saya mengembalikan emas kurang dari beratnya semula, dan saya mengatakan kepada pelanggan itu emasnya akan susut dan pengerjaan akan dibayar ongkos normal, atau emasnya saya kembalikan sama, tapi ongkosnya saya naikkan untuk menutupi kesusutannya itu Ustadz. Anda katakan kepada dia bahwasanya ini emas akan susut. Ini tidak bisa kami kembalikan karena bentuknya sudah menjadi sampah bercampur dengan sampah emas yang lain. Sampah emas itu nilainya kan mahal. Ya. Maka dalam kasus itu Anda katakan, niatkan aja ini Anda sedekahkan bagi klien. Nanti pun sekali setahun kami bongkar sampahnya itu, kami jual, uangnya kami berikan kepada para fakir miskin atas nama kami niatkan. Memang kami tidak tahu siapa saja yang pemilik sampah ini, tetapi kan Allah Maha mengetahui siapa saja mereka itu. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya seperti itu. Bapak Koko di Padang, semoga bisa difahami ya. Baik, ini Ustadz ada penelpon baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Ibu atau Bapak ini? Dari Bapak Aidil di Medan. Bapak Aidil di Medan, ya. Bapak Aidil, suaranya agak lebih jelas lagi ya, lebih lantang lagi sedikit ya. Oh ya, iya Ustaz. Televisinya sudah dikecilkan ya, jangan lupa. Sudah. Baik, silakan Bapak Aidil. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti ini Ustaz, sekitar setahun yang lalu saya membeli saham di suatu usaha Ustaz. Jadi saya sekitar membeli saham di suatu usaha, saham itu 10%. Berapa persen Pak? Sekitar 10% Ustaz. 10%? Iya, jadi tapi dengan perjanjian setahun setelah saham yang saya beli itu, sang pemilik usaha membeli kembali Ustaz. Jadi ada perjanjian di awal sama si pemilik perusahaan, pemilik usaha tersebut. Dengan harga?
Nah, dengan harga di situ dituliskan dengan harga saat setahun ke depan itu, Ustaz. Saat dijual. Ya, saat setahun harga yang setahun ke depan itu, Ustaz. Tapi minimal dengan harga yang saya beli, seperti itu, Ustaz. Jadi seandainya nanti usaha itu jatuh, dia tetap membeli dengan harga yang saya beli di awal. Nah, seperti itu, Ustaz. Itu tidak boleh, wallahu a'lam, karena ada syubhat ribanya. Berarti saham Anda akan terjamin dari kerugian. Ya, Ustaz. Bila saham terjamin dari kerugian, maka akadnya berubah menjadi qard. Dan bila ada pertambahan, maka ini qard ada faedah, hukumnya riba. Anda katakan tetap dengan harga berapapun pada saat Anda beli. Andai naik, alhamdulillah naik. Andai turun, ya turun. Oh, seperti itu, Ustaz, ya. Ya. Baik, sudah dapat gambarannya Bapak Aidil? Ya, sudah. Baiklah, jazakallah khair atas partisipasinya ya Pak Aidil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Aidil dan Pak Koko tadi yang sampai 3 kali telepon, semoga bisa jelas dengan langkah apa yang harus diperbuat dengan usahanya. Baiklah, saya sampai belum sempat bertanya mengenai yang pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz. Kita coba ini sambil menunggu telepon ya Ustaz ya. Ini ada pertanyaan yang simpel nih Ustaz. Dari Dadan Ramdhani di Ciamis. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Beberapa waktu yang lalu saya jual emas tapi oleh pedagang emas dipotong uang hasil jualnya senilai Rp7.000 per gram emas. Apakah ini diperbolehkan? Oleh pedagang emas tersebut? Maksudnya uang potongan 7.000 per gramnya itu loh Pak Ustadz. Moga Ustadz jawabannya. Berarti dia membeli di bawah harga kurs, atau yang Anda jual biasanya yang dipotong itu kalau dia menjual dalam bentuk perhiasan, dipotong biasanya biaya pembuatan, karena yang dihitung oleh si pedagang hanyalah berat emas. Dia beli dengan harga emas di saat itu. Kalau Anda setuju, tidak ada masalah. Yang penting dalam berakad masalah nilai kurs itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Allah mengatakan illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali perniagaan yang kalian saling redha untuk melakukannya. Masya Allah, seperti itu. Jadi boleh ya Ustadz ya, potong 7.000, potong nilai emas dengan harga per gramnya itu ya. Baiklah, ini pertanyaan berikut dari Dokter Hewan Erlita di Solo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Saya seorang dokter hewan wanita single parent yang bekerja di sebuah peternakan kuda pacu. Tugas saya ikut memelihara kesehatan kuda dan ikut mengobati kuda yang sakit dengan izin Allah. Khususnya anak indung dan pejantan kuda. Namun kelak sudah dewasa, anak-anak kuda tersebut akan dipakai untuk lomba pacu sebagai kuda kebanggaan. Sebagai kuda kebanggaan. Dalam kurung, bukan untuk perang di jalan Allah. Kurung tutup. Nah, pertanyaannya, apakah saya berdosa dengan memelihara kuda yang nantinya akan dibuat perlombaan yang bukan untuk di jalan Allah? Mohon jawabannya Ustadz, karena ini kelanjutan kehidupan pekerjaan saya. Baik Ustadz, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kuda yang digunakan untuk berpacu asal dalam pacuannya tidak ada tidak ada perjudiannya, hukum asalnya boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh memberikan hadiah kepada pemenang dalam sebuah perlombaan kecuali 3 perlombaan, yaitu pacu kuda, pacu unta, dan lomba memanah. Maka hal-hal yang berkaitan dengan yang boleh tentu hukumnya adalah boleh. Wallahu ta'ala. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi dokter hewan Erlita tadi boleh ya Ustadz ya untuk melanjutkan pekerjaannya. Yang penting pacuannya tidak ada judinya ya Ustadz ya. Biasanya judi ya, baiklah. Ini ada pertanyaan berikutnya dari
Edo Agus Setiawan, Bapak Edo di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Apa hukum biaya admin sebesar 1% dari nominal hutang dan hanya dibayar 1 kali di awal transaksi utang piutang? Tanda tanya, ulang lagi. Apa hukum biaya admin sebesar 1% dari nominal hutang dan hanya dibayar 1 kali di awal transaksi utang piutang? Nah, kemudian dan transaksi tersebut tanpa bunga dan hanya dibayar sekali saja. Apakah ini termasuk riba ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Biaya admin bukan dengan persentase. Ini yang dikeluarkan fatwa oleh OIV bahwa kalau dengan persentase maka dikhawatirkan ada unsur ribanya. Biaya admin itu adalah biaya tetap. Berapa biaya yang dikeluarkan, umpamanya biaya yang dikeluarkan adalah untuk biaya mengetik akad, kemudian ada saksi, kemudian kalau menggunakan jasa notaris biaya notaril, ya kalau tidak hanya cukup dengan dengan materai, biaya materai, sebesar biaya itu boleh. Oh gitu ya. Tapi kalau dengan persentase 1%, kalau umpamanya dia minjam 1 miliar itu 10 juta. Tidak ada biaya administrasi 10 juta. Iya, betul. Ya. Tapi harus tetap dia meminjam 10 miliar, 1 miliar, mau 100 juta, mau 10 juta, mau 1 juta, umpamanya biaya administrasi tetap 100.000 rupiah. Bayar 100.000 rupiah. Oh iya. Itu boleh. Baik. Ini dinamakan dengan para ahli fikih menamakan dengan taklufah fi'liyah atau biaya real yang dikeluarkan oleh pihak pemberi pinjaman. Oh, Masya Allah. Baik. Seperti itu ya. Jadi bahwa biaya administrasi itu tidak boleh dalam persen ya Ustadz ya, harus biaya tetap ya Ustadz, begitu ya? Ya. Alhamdulillah. Nominal tetap. Baiklah Ustadz. Pemirsa Fatwa TV, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan Ustadz Erwandi, alhamdulillah kita sudah bisa melangsungkan kembali program Ekonomi Islam ini secara live, meskipun sedikit dengan terkendala teknis. Insya Allah kedepannya kita sama-sama perbaiki ya Ustadz ya, dan pemirsa semoga diberikan kesabaran. Baiklah Ustadz, untuk kata penutup, monggo Ustadz diberikan sedikit tausiah singkat untuk di penutup acara ini. Ya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk ilmu syar'i. Dengan hal ini musibah bisa teratasi, tidak menghadapi musibah dengan jauh dari Allah Azza wa Jal dan jauh dari syariat Allah yang berdampak kepada seseorang akan melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Semoga bermanfaat. Wallahu waliy taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, dengan tausiah singkat penutup dari Ustadz Erwandi, kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya demi menjaga